Vino, seorang pria 26 tahun, baru saja menyelesaikan lembur di proyek apartemen Tebet. Sebagai supervisor kontraktor nasional, dia terbiasa mengawasi pengecoran sampai larut malam. Hari itu pengecoran rampung pukul 10 malam. Setelah membereskan laporan harian, ia segera bergegas ke stasiun Manggarai untuk mengejar KRL terakhir menuju Bogor pukul 00.15. Setelah tiba sekitar pukul 11 malam, Vino merasa lega. Masih ada waktu sejam sebelum kereta tiba. Tapi mendadak perutnya mulas. Mungkin efek makan malam nasi padang dengan sambal yang kelewat banyak. Sambil memegangi perut, ia berjalan cepat menuju toilet stasiun. Toilet pria di stasiun itu tampak biasa saja. Beberapa bilik kosong, dan tidak ada yang aneh awalnya. Vino masuk ke salah satu bilik dan segera bermeditasi. Namun, baru beberapa menit, suasana mendadak jadi aneh. Hening, sangat hening. Tak ada suara pelan, seperti kain pel lantai yang digesekkan ke lantai. Seret. Tapi ketika Vino melongok melalui celah pintu, tak ada siapapun. Lalu saat sedang di puncak BAB, setetes cairan hangat jatuh ke paha Vino. Ia mendongak dan langsung membelalak. Di atasnya, menggantung terbalik dari langit-langit, ada kepala perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Perlahan wajah itu menengok, menampakkan mata putih dan senyum menjijikkan. Air liurnya menetes lagi. Tanpa pikir panjang, Vino berteriak dan lari keluar bilik. Celana masih separuh turun. Nafasnya memburu. Ia melirik ke sekeliling, tak ada siapapun. Toilet kosong. Bahkan suara kereta atau pengumuman stasiun pun lenyap. Ia berlari ke wastafel, menyiram air seadanya, lalu keluar dari toilet dengan jantung masih berdegup kencang. Namun, suasana peron pun tak kalah menyeramkan. Sepi. Tak ada penumpang, seolah dunia berhenti. Ia terus berjalan menyusuri peron sambil celingukan. Dari kejauhan terlihat beberapa bangku. Di salah satu kursi duduk seorang wanita memakai hoodie dan masker. Vino merasa sedikit tenang melihat manusia lain. Ia duduk satu bangku dengan wanita itu, menjaga jarak. Mbak, ini emang udah tutup ya? Kok sepi banget? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya diam. Tak bergeming. Maaf, saya tadi dari toilet. Terus? Belum sempat Vino melanjutkan, wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Tangannya terangkat membuka masker dan membuka. Belalai seperti terbakar, bola matanya satu menonjol, yang lain hitam pekat. Vino berdiri dan mundur, terjatuh. Wanita itu hanya duduk kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dari pengeras suara terdengar pengumuman kereta menuju Bogor akan segera datang. Vino langsung berdiri. Meski lututnya masih lemas, ia lari ke tepi peron. Kereta masuk pelan dan pintu terbuka. Dalam kepanikan, ia masuk ke gerbong tengah. Syukurlah, di dalam ada sekitar 10 orang penumpang. Wajah-wajah biasa, beberapa bermain ponsel. Vino memilih duduk dekat jendela, berusaha menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin gua halu gara-gara kecapan. Tapi di luar jendela, ia sempat melihat bayangan wanita hoodie tadi berdiri menatapnya dari peron. Padahal kereta sudah berjalan pelan keluar stasiun. Kereta melaju pelan ke arah selatan. Di stasiun Depok, beberapa penumpang turun. Vino mulai merasa mengantuk, tapi masih terjaga. Ketika sampai stasiun Citayam, seluruh penumpang di gerbong Vino turun. Kini hanya tinggal dia sendiri. Ia melirik sekeliling. Sunyi. Lalu melihat pantulan dirinya di jendela. Tapi aneh, seolah ada sosok lain di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Sambil menatap jendela, ia mencoba memejamkan mata sebentar. Tapi tak lama kemudian, dari pintu gerbong terbuka, seorang wanita cantik berambut panjang masuk. Wajahnya pucat. Wanita itu melangkah pelan dan duduk tepat di samping Vino. Bau bunga melati menguar. Vino ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia melirik wanita itu hanya menatap ke depan. Tiba-tiba dia berkata pelan, suaranya dingin menusuk. Abang sendiri. Lalu dia tertawa kecil. Suara tawanya pelan tapi menusuk telinga. Vino spontan berdiri saking kagetnya. Tapi kakinya lemas dan ia terjatuh.
Pandangannya kabur, suara roda kereta pun lenyap. Dia menatap wajah wanita itu dan gelak. Mas, udah sampai Bogor. Suara seorang petugas membangunkannya. Vino membuka mata dengan lemas, bajunya basah oleh keringat. Gerbong sudah terang dan penuh suara dari petugas kebersihan. Tak ada wanita pucat, tak ada penumpang lain. Vino bangkit perlahan. Dunia terasa kembali normal. Tapi sejak malam itu, ia selalu memastikan untuk tidak pernah naik kereta malam terakhir lagi. Dan toilet stasiun tak akan pernah dia dekati, terutama di Manggarai. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Vino kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada yang berubah. Matanya sering memerah dan sulit tidur. Mimpi buruk datang hampir setiap Vino Dimas. Suara tawa lirih di telinga dan tatapan kosong dari wanita pucat yang duduk di sampingnya di kereta malam itu. Pagi itu di kantor proyek rekan kerja Vino Dimas menepuk pundaknya. "Lu sakit, Vin?" "Mukamu pucat amat," katanya sambil menyerahkan laporan. Vino hanya mengangguk. Kurang tidur mungkin. Ia tak sanggup menceritakan kejadian itu. Baginya, itu terlalu absurd dan menakutkan. Namun anehnya, sejak kejadian malam itu, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap kali menoleh tiba-tiba, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, sekilas di kaca jendela atau pantulan cermin toilet proyek. Beberapa kali ia mendengar suara kaki menyeret lantai, seperti kain pel, saat semua pekerja sudah pulang. Suatu malam, Vino sedang lembur sendirian. Rapat virtual dengan kantor pusat baru selesai pukul 10 malam. Ia membereskan dokumen dan hendak pulang ketika lampu ruang kerjanya berkedip 2 kali, lalu padam selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa. Pelan, diikuti bisikan, "Abang sendiri." Jantung Vino seperti berhenti. Ia membalikkan badan, namun tak ada siapapun. Cahaya darurat menyala. Ia buru-buru meraih tas dan keluar dari ruang kantor. Di luar angin malam menghembus kencang. Suasana proyek gelap dan sepi. Saat ia berjalan melewati lorong beton yang menuju ke pos satpam, ia melihat genangan air. Anehnya, di atas genangan itu ada tetesan air liur yang jatuh cip berulang kali. Ia menengadah langit-langit beton kosong. Ia berjalan cepat, hampir berlari. Namun saat tiba di pos satpam, satpam yang berjaga tampak tertidur di kursinya. Vino mengguncangnya. "Pak, bangun!" Pak Satpam itu terbangun dengan wajah bingung. Mas Vino, waduh, saya ketiduran ya? Maaf mas. Gak apa-apa, saya pulang duluan ya Pak. Di sepanjang perjalanan menuju pintu gerbang, Vino merasa langkahnya berat. Seperti ada beban di pundaknya. Seperti ada yang menempel. Tiba di tempat parkir motor, ia membuka helm dan hendak memakai jaket. Saat membuka bagasi motor, sebuah benda jatuh. Bukan barangnya. Sebuah bros berkarat. Bros wanita berbentuk bunga melati. Ia tahu persis. Itu bros yang dikenakan wanita pucat di gerbong kereta malam itu. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tapi aroma melati mulai tercium samar-samar. Dan dari kejauhan terdengar suara roda kereta. Dimanapun dia berada. Sejak menemukan bros berkarat itu, hari-hari Vino menjadi kacau. Ia hampir tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, suara tawa wanita itu bergema di telinganya. Seperti rekaman yang tak berhenti diputar ulang. Aroma melati muncul entah dari mana. Kadang di helm motornya. Ia pernah mencoba membuang bros itu ke sungai Ciliwung. Berharap semua gangguan akan berhenti. Tapi anehnya, malam itu saat ia pulang ke kos dan membuka jaketnya, benda itu ada lagi di dalam saku. Vino tak sanggup lagi menyimpannya. Ia membungkus bros itu dalam kain putih, menaburkan garam kasar dan bunga 7 rupa. Saran dari seorang tukang kopi tua di proyek yang katanya paham hal begituan. Lalu ia simpan dalam kotak kecil dan dikubur di belakang kos. Namun, gangguan tak juga berhenti. Pada malam Sabtu, Vino nekat datang ke stasiun Manggarai. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya permainan pikiran. Ia berdiri di peron yang sama, pukul 11.45 malam. Sepi.
Tapi kali ini ia tidak masuk ke toilet. Ia hanya berdiri diam, memperhatikan gerbong yang datang dan pergi. Kereta terakhir menuju Bogor akhirnya datang, tepat pukul 00.15. Dengan ragu, Vino melangkah masuk, duduk di gerbong tengah, tempat ia pernah mengalami kejadian tak masuk akal itu. Gerbong tampak kosong, sangat kosong. Kereta bergerak. Stasiun demi stasiun terlewati. Vino mengamati pantulan dirinya di jendela. Tapi kali ini tak ada bayangan aneh. Tak ada penumpang yang naik. Ia mulai berpikir mungkin semua memang cuma mimpi, halusinasi karena stres pekerjaan. Tapi saat kereta tiba di stasiun Bojonggede, kereta mendadak berhenti lebih lama dari biasa. Banyak angin dingin yang menyelinap masuk. Ketika pintu mulai menutup, tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan dari ujung gerbong. Tetap Vino menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita melangkah masuk perlahan dengan kepala sedikit tertunduk. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tak terlihat. Ia duduk tepat di depan Vino. Tak lama kemudian wanita itu mendongak perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Bukan pucat. Wajahnya sama seperti malam itu, tak berubah. Abang sendiri dan menusuk. Vino berdiri, hendak melompat ke gerbong lain, tapi pintu antar gerbong terkunci. Saat ia menoleh lagi, wanita itu kini berdiri tepat di belakangnya. "Abang mau turun di mana?" bisiknya. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat Vino sadar, ia sudah berada di bangku panjang stasiun Bogor. Petugas stasiun membangunkannya seperti sebelumnya. Tapi kali ini, bros wanita itu tergenggam erat di tangannya. Dan di dalam saku celananya, ada tiket kereta dengan tanggal yang sudah lewat 1 minggu lalu. Vino menatap tiket itu lama. Tertulis, penumpang terakhir tidak pernah turun. Setelah malam itu, Vino merasa dirinya tak lagi hidup sepenuhnya di dunia yang sama. Hari-harinya kosong, hanya dilalui dengan tubuh yang berjalan otomatis. Ia masih bekerja, masih berbicara dengan rekan-rekannya, tapi pikirannya terus kembali ke satu hal, tiket itu. Tiket kereta bertanggal seminggu yang lalu, dengan tulisan aneh di bagian belakangnya. Penumpang terakhir tidak pernah turun. Tak tahan lagi, Vino memutuskan mencari bantuan. Ia pergi ke seorang ustadz sepuh bernama Kiai Romli di daerah Cibinong, yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib dengan membawa tiket dan bros sebagai bukti. Vino menceritakan semua kejadian yang ia alami. Kiai Romli mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kamu sudah dipilih untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang." Apa maksudnya, Kiai? Sosok wanita itu bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah penunggu jalur, roh tua yang terjebak dalam waktu. Sering muncul di kereta-kereta malam. Ia mencari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Vino tercekat. Tapi kenapa saya? Karena kamu melihatnya. Karena kamu menjawab tatapannya. Dan sekarang, dia mengikutimu. Kiai Romli mengambil bros dan membungkusnya dengan kain kafan kecil yang sudah diberi doa. Ia juga mengambil tiket itu dan membakarnya sambil membaca ayat-ayat tertentu. Saat api membakar kertas tiket, jendela rumah mendadak tertutup sendiri dan lilin di meja padam tiba-tiba. Dari kejauhan terdengar suara kereta. Tuh. Suara itu sayup-sayup padahal rumah Kiai Romli jauh dari rel. Itu suara kereta. Kiai Romli hanya menatapnya dalam diam, kemudian berkata, "Kamu belum sepenuhnya bebas. Tapi malam ini kita akan mencoba memutus jalur panggilannya." Malam itu, Vino mengikuti ritual pembersihan. Di tengah malam, ia dimandikan air bunga sambil membaca doa. Di kepalanya diikatkan benang putih. Bros wanita itu dikubur di bawah pohon beringin tua yang katanya menyerap energi makhluk tak kasat mata. Setelah ritual selesai, Vino merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa tidur nyenyak. Namun, 3 hari kemudian, saat membuka laci mejanya di kantor proyek, ia menemukan tiket kereta. Tiket yang sama.
dengan tanggal yang sama. Dan di baliknya tertulis tangan. Abang belum jawab, mau turun di mana?